Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 kita akan membahas bab puasa ya. Marilah kita buka mata pelajaran kali ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, secara garis besar hukum puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah puasa wajib, kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa wajib dibagi dalam tiga. Yang pertama itu puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kaum muslimin selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa kifarat, puasa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim sebagai denda ya, karena melakukan sebuah pelanggaran terhadap hukum syariat tertentu. Ya, jadi di antara pelanggaran atau dosa yang mewajibkan seseorang itu berpuasa kifarat adalah satu, melanggar sumpah ya. Kemudian yang kedua, berlaku zihar. Apa itu zihar? Adalah seorang menyebutkan ya atau menyerupakan istri dengan ibu ya atau saudara perempuan ya. Dan selanjutnya yaitu membunuh ya karena tidak sengaja. Kemudian yang ketiga adalah puasa nazar, yaitu puasa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim karena telah melakukan janji ya untuk melaksanakan puasa karena suatu hal. Misal seseorang siswa yang bernazar akan berpuasa 3 hari jika akhir ya dalam semester pelajarannya itu menjadi juara kelas ya. Jadi itu adalah puasa yang dihukum sebagai puasa yang wajib dilakukan. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Jadi puasa sunnah ini adalah puasa yang dilakukan sebagai tambahan pahala ya. Namun jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapatkan dosa ya. Berbeda dengan puasa wajib yang jika tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan dosa. Contoh puasa sunnah adalah 1 Senin Kamis, Syawal, kemudian Arafah, Yaumul Bid ya dan sebagainya. Selanjutnya ini perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib itu jika ditinggalkan ya, atau tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan dosa. Sedangkan puasa sunnah tidak melaksanakannya atau meninggalkan puasa sunnah tidak mendapatkan dosa jika tidak dikerjakan. Puasa wajib, niat puasanya dilakukan sejak malam hari ya, minimal sebelum fajar ya, sebelum fajar shadiq. Sedangkan puasa sunnah, niat puasa sunnah boleh pada pagi harinya ya. Jadi ketika pagi dengan syarat belum ya makan dan minum sama sekali. Jadi ketika pagi hari ya, contoh jika tidak ditemukan makanan ya, boleh seseorang itu meniatkan dirinya untuk melaksanakan atau mengerjakan puasa sunnah. Kemudian puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan kecuali karena ada uzur syar'i ya yang membuat ya puasa itu bahkan harus untuk dibatalkan. Sedangkan puasa sunnah itu boleh dibatalkan ya tergantung dengan niat ya orang yang melaksanakan puasa tersebut ya. Jadi niat puasa itu ya atau pelaksanaan puasa itu diserahkan kepada orang yang melaksanakan puasa ya, tidak boleh dibatalkan ketika pelaksanaan puasa itu. Kemudian puasa sunnah ya, jadi seorang istri yang hendak melaksanakan puasa sunnah ini harus mendapat izin ya dari suaminya ya. Jadi ketika diizinkan maka boleh melaksanakan puasa. Jika tidak diizinkan ya artinya harus meminta izin ya, harus meminta izin kepada suaminya. Sedangkan puasa wajib tidak harus mendapatkan izin ya meskipun ia sedang bersama suaminya. Jadi ini adalah sebuah kewajiban ya, terhadap kaum muslimin dan muslimat.
Baik, selanjutnya anak sekalian, puasa Ramadan itu dalil Al-Qur'annya itu di surat Al-Baqarah ayat ke 185 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan permulaan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Barang siapa di antara kalian hadir ya atau di sebuah negeri ya atau tepat di sebuah negeri di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, itu dalil puasa Ramadan. Sedangkan yang sering kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam di 184 ya, itu adalah dalil keumuman puasa. Dalil keumuman puasa. Untuk dalil puasa Ramadan itu di ayat 185. Kemudian dalil sunnahnya sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islam alal khamsi, asyhadatu la ilaha illallah ya, syahadat tidak Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat dan pergi haji ke Baitullah, yaitu hukum sunnahnya. Kemudian ada dalil ijma ya, dari kedua dalil ini maka ulama telah sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah keluar ya dari agama Islam. Jadi dianggap keluar dari agama Islam jika mengingkari ya puasa Ramadan ini, karena bagian dari rukun Islam. Selanjutnya syarat wajib puasa yang pertama itu muslim ya, maka tidak diterima pahala seseorang kecuali orang tersebut sebagai seorang muslim untuk melaksanakan syariat-syariat agama Islam atau ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah baligh ya. Kemudian berakal sehat. Jadi orang yang kurang ya atau tidak berakal itu tidak diwajibkan ya untuk melaksanakan puasa. Kemudian sehat, mukim ya, tidak dalam perjalanan ya, tidak dalam perjalanan. Kemudian yang terakhir itu suci dari haid dan nifas. Jadi itu adalah syarat wajib untuk melaksanakan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ya, yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja pada siang hari ya, ketika melaksanakan puasa, itu jelas ya, itu hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja ya, jadi melakukan hal-hal yang menyengaja ya untuk terjadinya muntah gitu ya. Jadi itu tidak sebagai hal yang membatalkan puasa, muntah yang disengaja. Kemudian berniat membatalkan puasa ya, niat yang kuat ya, jadi niat yang kuat yang benar-benar kuat untuk membatalkan puasa tersebut ya, jadi sudah dihukum sebagai hal yang membatalkan puasa. Kemudian melakukan jima ya, atau hubungan suami istri pada siang hari ya, ketika melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ya, atau puasa-puasa lainnya. Jadi pada siang hari ya, pada siang hari. Kemudian keluar sperma ya, dengan sengaja ya. Keluar darah haid atau nifas bagi seorang perempuan. Jadi itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian rukhsah ya, atau hal-hal yang membuat orang itu boleh tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama itu adalah orang yang sakit ya. Apabila
dengan puasa itu ya dapat memperparah sakit orang tersebut atau memperlambat ya proses kesembuhan dari sakitnya. Jadi yang mendapatkan rukhsah boleh tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian orang yang telah lanjut usia, ya, orang yang telah lanjut usia. Orang yang dalam perjalanan ya musafir ya, jadi syarat tadi dikatakan syarat wajib ya, wajib puasa itu adalah orang-orang yang bermukim ya, tidak dalam perjalanan. Nah, orang yang dalam perjalanan itu mendapatkan rukhsah boleh untuk tidak melaksanakan puasa ya. Lantas bagaimana jika orang ini tetap berpuasa ketika dalam perjalanan ya? Itu boleh ya, bahkan ada pendapat yang mengatakan itu adalah hal yang utama. Jadi rukhsah untuk puasa Ramadan ini ya, ketika yang paling utama itu ditinggalkan ya, rukhsahnya ditinggalkan. Jadi ketika dalam perjalanan tetap melaksanakan puasa itu adalah hal yang utama, sangat utama ya, diperbolehkan ya. Itu artinya rukhsahnya ditinggalkan, tidak diambil. Nah, sedangkan rukhsah dalam sholat ya, ketika dalam perjalanan kita diberikan rukhsah untuk melakukan jamak qasar ya, jamak qasar atau jamak safar. Nah, rukhsahnya harus yang paling utama adalah diambil ya. Jadi kebalikannya, ketika bab sholat dalam perjalanan maka rukhsahnya lebih utama itu diambil ya, diambil. Ya, selanjutnya wanita hamil dan menyusui ya. Jadi dikhawatirkan jika wanita hamil maka akan berpengaruh ya terhadap janin yang dikandungnya, atau juga seorang wanita yang menyusui itu dikhawatirkan berpengaruh terhadap air susunya ya, untuk bagi perkembangan ya atau kesehatan anak yang disusui. Itu rukhsah puasa Ramadan. Jadi orang-orang yang boleh ya tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian terakhir ya sunnah-sunnah puasa. Yang pertama makan sahur ya dengan mengakhirkannya ya. Jadi para ulama telah sepakat tentang sunnahnya sahur ini ya pada puasa. Tapi tanpa sahur ya, puasa tersebut tetap boleh dilaksanakan. Jadi ini adalah sunnah ya, sunnah dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah karena di sahur itu ada berkah ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, salah satu keberkahan ya dari makan sahur itu dikatakan karena salah satu fungsinya ya untuk mempersiapkan tubuh ya yang tidak menerima makanan seharian penuh ya pada saat berpuasa tersebut. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka ketika tiba waktunya ya. Disunahkan dalam berbuka puasa itu untuk mentakjil ya. Mentakjil itu makanan yang untuk membatalkan ya puasa itu, meski ya hanya dengan seteguk air ya atau sebutir kurma, maka dibatalkan dulu puasanya ketika sudah masuk waktu berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, umatku masih dalam kebaikan selama ia mendahulukan berbuka ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan rutab, kurma muda, sebelum sholat. Bila tidak ada maka dengan kurma biasa, bila tidak ada maka dengan minum air ya, riwayat Daud, Hakim dan Tirmizi. Kemudian berdoa pada saat berbuka, disunahkan membaca doa ya yang maksur dari Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Salah satu doa yang diajarkan ya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba zama'u wabtalati urufuqa wasabat ajrut insyaallah ya, yang artinya rasa dahaga telah hilang, kerongkongan telah basah, dan semoga pahalanya tetap di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dari
hadis Abu Daud ya, An-Nasai serta Hakim. Boleh juga berdoa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Untuk berdoa pada saat berbuka. Kemudian menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an ya. Jadi ketika puasa itu disunahkan untuk banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Beriktikaf ya, artinya berdiam diri dalam masjid ya, berzikir ya, dalam proses iktikaf itu ya. Kemudian memperbanyak sedekah dan infak ya. Itu memperbanyak sedekah dan infak ya, ketika melaksanakan puasa. Nah, sunah-sunah puasa ini tentu saja ya pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan suci Ramadan itu akan berlipat-lipat seperti membaca Al-Qur'an ya, bahkan dalam hadis itu dikatakan dihitung pahalanya itu dihitung satu huruf ya, jadi sebanyak yang kita baca ya surat atau ayat dalam Al-Qur'an itu maka dihitung pahalanya itu dalam satu huruf. Atau juga sedekah dan infak maka nilai pahalanya itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan puasa pada kesempatan kali ini. Untuk pekan berikutnya kita akan membahas puasa, bab puasa sunnah ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Subhanahu wa taala pada proses belajar kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.